Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ar-rahimuna yarhamuhur rahman irham man fil ard yarhamukum man fis sama'. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita kalkulasikan pasti kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, satu orang pun tidak akan sanggup. Sekuat apapun matematiknya tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Allah itu memperindah ciptaannya, yang mana memulai ciptaan itu manusia itu dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menciptakan manusia itu dari air yang hina. Apa itu air yang hina? Air mani. Tsumma sawwahu nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah meniupkan ruh kepada tubuh atau jasad tadi. Tsumma sawwahu nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah menciptakan bagi tubuh itu pendengaran. Wal absar, dan Allah memberikan penglihatan. Wal afidah, dan Allah berikan hati. Qalilan ma tashkurun, namun sangat sedikit yang mensyukurinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi saya Ustaz? Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan iman dan Islam kepada kita. Patutlah kita mensyukurinya. Namun sebagian dari saudara kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, tapi dia tidak menggunakan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala.
akhir Ramadan adalah penentuan bagi kita. Pertama Ramadan, rahmat, begitu semangat kita datang ke masjid untuk beribadah sholat isya berjamaah, tarawih, dan diiringi ataupun isi sebelum tarawih tausiah, dilanjutkan dengan tarawih witir dan ditutup dengan tadarusan. Semangat semua, bahkan masjid tidak dipenuhi ataupun tidak muat lagi jamaah untuk masjid Ahmadiyah ini. 1 sampai 10 semangat. 11 sampai 20 maka bercabanglah hatinya. Orang yang di pemerintahan atau orang yang di kantor sudah mulai membuat rencana buka bersama. Mulai itu, maka dibuatlah buka bersama 10 ke 20 Ramadan, sibuklah dengan aktivitas buka bersama. Pergilah Bapak Ibu buka bersama, pergilah Bapak Ibu buka bersama sampai di tempat yang ditentukan. Maka apa yang dikerjakan? Menunggu bertanda berbuka. Habis itu sholat maghribnya tidak khusyuk karena banyak orang yang bergantian. Cepat-cepatlah sholat Bapak Ibu dan masuklah untuk berbuka. Setelah makan bersama, habis waktu dekat waktu isya, masuk waktu isya, nantilah sholatnya di rumah. Pulanglah Bapak dari buka bersama, sampai di rumah ya sudah habis sholat tarawih di masjid. Kenapa? Kena macet. Habis itu badan sudah mulai ngantuk karena sudah akhirnya apa? Dibawalah nantilah pas sholat tahajud, waktu isya kan panjang. Akhirnya Bapak itu kebangunan ketika azan berkumandang di Masjid Ahmadiyah. Tinggallah amalan di dalam bulan Ramadan. Di 10 hari Ramadan, maka lain lagi ceritanya Bapak. Di 10 hari Ramadan sibuklah memikirkan baju anak, sibuklah untuk mengganti dekorasi rumah, sibuklah untuk kue apa yang mau dimasak nanti lebaran ini. Konsentrasi itu bulan. Makanya saya iri Bapak. Saya jamaah sini iri, di masjid kami mungkin separuh ini. Tapi ketika saya tadi berangkat dari bin Ahmad menuju Jalan Sudirman, pas di Simpang, iri saya nengoknya. Ternyata jamaah kita banyak yang tinggal di situ. Lebih banyak sih Pak, sampai parkirnya di pinggir jalan sebelah. Inilah ketika judulnya malam ini, ketika hati mulai terasa jauh dari Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mari kita bersolat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tanda hati itu mulai jauh, menjauh dari Allah, yang pertama adalah malas beribadah. Nih, kalau sudah ada tanda-tanda malas beribadah dalam diri kita, itu warning bagi kita. Itu tanda-tanda hati sudah menjauh dari Allah. Namun di antara ini yang menyebabkan adalah Bapak Ibu, Allah menciptakan segumpal darah dalam diri kita. Apabila baik dia maka baiklah seluruh tubuh, apabila dia jelek jeleklah seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Nah, itu dia. Hati kita ini Bapak. Yang kurang ke masjid itu hati ini. Aku, awak, dan
Kalau masih dia pengurus masjid, malas ke masjid. Hati. Hati itu 3 golongannya. Yang pertama, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati yang berpenyakit. Kalau kita berpenyakit, kalau kita sakit, pergi ke dokter rumah sakit, maka diperiksa dokter, itulah apa penyakit kita. Tidak semena-mena langsung ngasih obat. Diperiksa dulu penyakit itu. Oh, ini diagnosa, ini penyakitnya. Barulah dokter bisa mengambil tindakan, memberikan obat. Begitu juga kita. Kalau hati kita berpenyakit, maka kita obatilah hati kita itu supaya hati kita itu sehat, tidak berlama-lama dengan penyakitnya. Apa saja penyakit hati itu apa Ibu? Penyakit hati itu adalah salah satunya iri, dengki, ya, sombong. Penyakitnya penyakit yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sombong dia. Padahal dalam surah Luqman, dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kita sombong dan muka bumi ini, Pak. Sampai manalah semua kita? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, berhentilah sombong itu. Apa katanya periksa dalam kubur? Ya Allah, kembalikanlah saya ke bumi. Ya Allah, ya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang saya sudah melihat, sekarang saya sudah mendengar, kembalikan saya Allah ke muka bumi, niscaya saya akan beramal soleh. Tuh, hati sudah mulai jauh dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hatinya mati. Kalau sudah berpenyakit tadi tidak diobati, maka akan mati. Hati yang mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum. Kalau sudah hatinya itu Allah tutup, kalau hatinya sudah dimatikan Allah, maka mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar. Berapa banyak pun ayat yang dibacakan kepada dia. Sekali setiap hari ceramah di Masjid Amaliyah, tidak akan berpengaruh bagi dia untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Kalau hatinya sudah mati, maka hatinya itu keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Kalau hatinya itu sudah mati, maka hati itu akan keras seperti batu, au asaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Bu, ini mengajar, ibu-ibu mengajar, mengetahkan, ayolah kita ke masjid. Kita di masjid mengikuti majelis taklim. Apa katanya? Itu aja, nggak ada perubahannya. Tuh, jadi kalau hati kita sudah mati, Bapak Ibu, itu udah berangkat. Kapan lagi waktunya sadar? Setelah dimasukkan ke dalam kubur.
Yang ketiga Bapak Ibu, inilah yang kita dambakan, hati di qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang hidup, hati yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang hidup adalah ciri-cirinya ibadahnya setiap hari meningkat kepada Allah. Semakin hari semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Semangat terus beribadah kepada Allah. Inilah hati yang kita dambakan, hati yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa solusi bagi kita kalau hati kita sudah mulai menjauh dari Allah? Yang pertama adalah beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Ini momen di bulan Ramadan, pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya. Ya, tubu ilallah taubatan nasuh, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuh. Hei orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebaik-baik bertaubat kepada Allah. Inilah momennya Bapak. Makanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman wa ihtisaban, ghufira lahum ma taqaddama min dzambihim. Inilah yang kita Bapak. Diampuni dosa kita yang telah lalu bahkan yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terakhir dengan zikir. Yang kedua dengan zikir. Kalau hati sudah mulai menjauh dari Allah, berzikirlah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan hati, dengan zikir itu hatinya akan tenang. Pikiran kita ini mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi jangan sampai hati kita ini kuasai Allah. Ya, ini hati kita ini. Apalagi selanjutnya, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Ittaqullah hisma kunta wa alqi sayyi'atil hasanah wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja engkau berada. Inilah perbuatan buruk, ini perbuatan baik. Maksudnya apa? Ketika kita terlanjur mengerjakan dosa, berbuat dosa bermaksud kepada Allah, iringilah dia dengan perbuatan pahala. Selanjutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Gabung sama ibu mustaqim, gabung sama bapak berjamaah. Ada dua yang buat hati keras Bapak Ibu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis, dua yang menyebabkan hati manusia itu keras. Yang pertama, banyak makan. Yang kedua, banyak bicara. Itu dia tadi, kalau banyak makan, malas tarawih. Soalnya tadi banyak hidangannya di depannya, semua di situ. Akhirnya dimakan, berat ruku, ngantuk, terjadi datang ke masjid. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan diberikan Allah bimbingan, diberikan Allah hidayah sehingga kita benar-benar mendapatkan